kira-kira nih Mas, murid baru atau kita mahasiswa baru yang pengen mengaji ke Masyayikh di Mesir, itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan Mas, mengaji Quran ke Masyayikh Mesir? Dulu itu ada namanya Syekh Ismail Al-Hamadani. Ismail Al-Hamadani. Beliau itu dari mulai jam 7 sampai maghrib. 7 pagi sampai maghrib. Nah, itu apa? Menyimak Al-Quran. Itu menyimak Al-Quran. Bahkan kata beliau itu Al-Quran itu bagikan satu baris saja di dalam apa? Di depan mata saya. Kira-kira apa kriteria yang bisa kita jadikan sandaran dalam mencari guru, itu gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas punten Mas, niki biasanya kulo memulai dengan pantun. Oh iya. Teman-teman tolong dicakepin ya. Haji Imin bininya 2. Kurang semangat Mas. Haji Imin bininya 2. Haji Tarman bininya 4. Hai teman-teman semua, semoga kalian semua pada sehat. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Q Time. Kita akan membahas tentang berguru Al-Quran di Mesir. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Mas Muflihun. Punten Mas. Gimana kabar Mas Muflihun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi beliau termasuk senior mahasiswa Al-Azhar nih Mas. Di Mesir sudah berapa tahun Mas? Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Nah itu bisa 10 tahun atau 20 tahun itu. 10 tahun nih Mas? Ya, lebih. Sekitar 10 tahun di Mesir. Dan saniki sekarang sibukannya apa Mas? Lagi sibuk apa Mas? Sibuk ngajar. Ngajar. Kalau kuliahnya lagi S2 nih? Lagi S2. S2. Sudah berarti jurusan apa Mas? Tafsir. Jurusan tafsir. Beliau S2 jurusan tafsir. Oke, kita udah tahu beliau di Mesir sudah lama dan sudah juga lama berkecimpung di pengkajian Al-Quran nih Mas. Pengkajian Al-Quran. Maka kita akan tanya-tanya beliau, juga meminta beliau untuk menceritakan pengalaman beliau, saran-saran tentang bagaimana mengaji Al-Quran kepada masyayikh di Mesir. Mungkin Mas, kita menanya dulu tentang, kita minta Mas Muflihun untuk menceritakan mungkin secara singkat bagaimana pengalaman Mas Muflihun mengaji Al-Quran di Mesir Mas. Pertama yang kiranya di benak saya itu ya, ketika dari Indonesia kita tahu bahwa Mesir itu memang pusat Al-Quran, bahkan guru-guru yang dari Madinah pun banyak dari Mesir. Sekiranya di sini bisa istilahnya menyambungkan sanad itu dari Indonesia yang di Mesir, mumpung ada di Mesir. Kemudian dari situ mulailah itu ya mencari guru. Nah, di antaranya tanya-tanya ke para senior, gitu. Senior ngaji kepada siapa. Kemudian ada guru lain di Masjid Azhar itu juga banyak guru-guru yang lain. Nah, mulai dari situlah saya mulai menyetorkan hafalan itu, menyetorkan hafalan. Kemudian setelah setor hafaz itu selesai, setelah selesai, kemudian pingin ada rasa untuk melanjutkan itu, yaitu mengambil qiraat. Ya, mengambil qiraat gitu. Kan tapi sebelum itu ya juga terpikir juga itu untuk mengambil kepada masyayikh yang lain itu. Artinya tidak dalam satu guru itu. Jadi tadi menyambung sanad, jadi sanad satu kemudian disambungkan sanad
Di Mesir. yang lain. Nah, itu untuk memperkuat istilahnya ya, memperkuat hafalan, kemudian sebagai pendorong juga untuk murojaah itu tadi. Karena saya tahu diri saya ini kalau nggak didorong dengar itu, murojaahnya gitu. Jadi itu yang membuat semangat untuk tetap murojaah itu. Apapun tiap hari, ayo kita murojaah. Apalagi di sini murojaah didengerin sama masyayikh itu. Kita tidak murojaah sendiri, tapi murojaah didengerin masyayikh. Nah, itulah mumpung kita ada di Mesir seperti itu. Habis itu di Mesir itu kan memang di Kairo ini sebagai pusat ya, sebagai pusat. Ada beberapa guru juga di luar Kairo itu. Jadi di luar Kairo. Cuman kalau di Mesir itu kadang guru itu ada yang istilahnya senior atau ya kita anggap sepuh, kibar. Lah guru-guru yang kibar ini kadang itu kalau mau mengaji ke beliau ini agak susah karena kibar. Karena kibar gitu. Satu, kesibukan beliau ya. Kesibukan beliau sendiri. Kemudian beliau juga kadang mensyaratkan ada beberapa syarat, harus bacaannya sudah bagus, atau mungkin sudah direkomendasikan sama salah satu muridnya, seperti itu. Kemudian waktunya juga enggak banyak gitu. Nah, itu salah satunya ketika kepengen ngaji kepada guru yang masyayikh yang kibar istilahnya, sepuh. Nah, kemudian ya mencari ada beberapa guru gitu. Ya saya ketika tidak bisa mengaji secara sempurna, artinya 30 juz, seenggaknya membaca beberapa Quran gitu, beberapa ayat, sebagian gitu, Quran, sebagian. Kemudian ya kalau beliau punya waktu, artinya beliau mempersilahkan, nah itu syaraf istilahnya. Kita mendapat kemuliaan yang besar itu, anugerah itu. Tapi kalau nggak bisa ya sudah ala kadarnya, sebisanya mengambil istilahnya mengambil dari beliau-beliau itu seperti. Ya itu di luar Kairo juga ada banyak gitu. Misalkan di Tonto, ya itu kan pusat sebagai pusat ilmu Al-Qur'an. Bahkan di sana ada kuliatul Quran gitu, di kan. Tonto itu Di Tonto ya. Sekitar 3 jam lah dari sini ya. 3 jam dari Kairo. Dari Kairo gitu. Kemudian ada lagi itu di daerah dekat-dekat Tonto situ sih. Juga ada beberapa masyayikh yang di situ masyayikh kibar. Ya, seperti dulu ada termasuk sekarang itu murid-muridnya Syekh Ibrahim As-Samanudi itu. Itu di daerah Samanot sana itu di Tonto. Kemudian sampingnya lah, kemudian ada juga di Mahala Kubro, dekat Tonto juga. Kemudian ada di Giza itu juga ada itu. Nah itu beberapa masyayikh yang di luar Kairo, artinya di kalangan kita tidak masyhur seperti itu. Di kalangan kita tidak masyhur. Tetapi kalau dirunut dalam salah satu sanad itu gitu ya, nyambung gitu, ada nyambungnya, bertemu semuanya itu bertemu gitu. Karena di Mesir ini ada beberapa syekh yang kibar-kibar itu yang tadi saya ceritakan, dan murid-muridnya sekarang juga banyak yang jadi masyayikh, yaitu di antaranya ada Syekh Ahmad Abdul Aziz Zayyad. Nah, itu sangat terkenal sekali. Banyak karangannya juga banyak itu. Kemudian termasuk tadi ada Syekh Ibrahim As-Samanudi, itu yang menjadi rujukan. Kemudian ada Syekh Amir Usman, gitu. Kemudian ada Syekh Ali Taufik Nuhas, itu. Nah itu masyayikh yang tidak hanya mengajarkan istilahnya taklim qiraah saja, tetapi beliau mempunyai tadi kitab atau taklifan, mempunyai karangan kitab. Berarti nulis kitab juga. Nah itu beliau berperan di situ. Istilahnya menjelaskan beberapa bacaan-bacaan yang kiranya belum jelas, gitu, seperti itu. Bahkan beliau mempunyai sebuah nadzuman itu yang menjelaskan tentang tajwid, seperti Syekh Amir Usman itu juga terkenal juga mempunyai nazam Al-Salsabilus Syafi. Salsabilus Syafi. Nah itu
itu dari Mesir. Kan banyak tadi dari Mesir, termasuk yang terkenal itu apa tuh Fathul Atfal ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, itu dari Mesir itu ditonton di sana. Nah, ya itu jadi beberapa masyayikh yang ada di Mesir. Ya kalau nggak bisa sepenuhnya karena masyayikh itu tadi ya, sebagian itu. Nah, kemudian ada yang jalur ikhtibar tadi ya. Nah, jalur ikhtibar itu. Itu kurang lebihnya itu yang itu tadi yang perjalanan perjalanan itu jadi mulai hafaz kemudian menginjak ke qiraat sughra qiraat asyar sughra kemudian asyrah kubra gitu. Kalau untuk Mas Muflihun sendiri berarti alhamdulillah sudah menyelesaikan sampai asyrah kubra ya Mas. Alhamdulillah. Itu berarti sughra sama kubronya ke siapa Mas? Jadi saya ngambil asyrah sughra dan kubronya. Artinya di sini ada salah satu sebagai guru utama ya. Jadi guru utama inilah nanti yang istilahnya kita bisa berinjak ke guru yang selanjutnya. Karena pondasi. Itu. Jadi saya ngaji asyrah sughra dan kubra juga di Kairo. Jadi itu ke siapa Mas? Di namanya Syekh Nabil. Syekh Nabil ya. Syekh Nabil. Ya, beliau sering diundang juga ke Indonesia. Kemudian kepada pernah baca kepada siapa itu Syekh Taufik Nuhas itu. Tapi sebagian di Quran. Kemudian di Mahallah Kubra ada Syekh Rifat Al-Batawisi itu. Lah itu beberapa masyayikh beberapa masyayikh. Karena emang di Qahirah ini di Kairo ini memang sebagai pusat. Bahkan saya ketemu orang Mesir itu yang di luar Kairo. Kenapa kamu ke Kairo? Datang ke Kairo malah. Datang Kairo. Gitu. Di sini ada semua gitu. Mau belajar Quran ada, istilahnya mau majelis-majelis dzikir ada, semua ada di Kairo. Lengkap. Oke. Itu lengkap. Kalau untuk ini Mas, kira-kira apa kriteria yang bisa kita jadikan sandaran dalam mencari guru itu gimana Mas? Guru, syarat untuk kita jadikan seorang guru, pertama ya sama dengan ilmu-ilmu yang lain pastinya kan harusnya. Isnadnya sanadnya sudah jelas, sanad juga jelas. Sanad keilmuannya jelas. Sanad keilmuan jelas. Itu. Bahkan dalam Sya'ali Dobba itu mengatakan man kamulat ahliyatuhu. Kamulat ahliyatuhu. Memang dia ahli dalam berkompeten dalam hal tersebut. Nah, itu sudah enggak ada diragukan lagi itu. Itu syarat mutlak itu. Bagaimana kita ngambil Quran kepada orang yang tidak berkompeten. Nah itu kan nanti masalah gitu. Masalah. Zaman kamulas ahliyatuhu. Berarti dia kompeten dalam ilmu itu. Nah itu kita tahu bagaimana caranya Syekh ini seorang yang kompeten. Gitu. Kita lihat dari murid-muridnya. Gitu. Jadi murid-muridnya banyak yang jadi artinya mengajar di sana. Oh ternyata muridnya ini. Kemudian kedua ada pengakuan dari masyayikh yang lain misalkan. Ketika menyebutkan misalkan salah satu masyayikh, saya tahu itu masyayikh tersebut. Gitu. Artinya beliau masyhur gitu. Masyhur di lingkungan tersebut atau masyhur di Azhar ya di Al-Azhar seperti itu. Nah, itu ada pengakuan dari rekomendasi bisa jadi rekomendasi dari syekh yang lain gitu. Kemudian setelah kamulat ahliyatuhu itu tadi ada lagi diteruskan kemudian wadina kamulat ahliyatuhu wadinatuhu itu agamanya. Lah agamanya ini mencakup apa? Mencakup akhlaknya, kesalehannya. Ya, ini yang kedua. Ketika beliau memang sudah berkompeten dalam hal tersebut, nah kedua ini masuk kedua gitu. Akhlaknya bagaimana? Gitu. Jadi akhlaknya bagus gitu. Misalkan dengan murid itu sering senyum, tidak terlalu
marah-marah, kemudian sabar, gitu. Nah ini seorang guru ini kalau nggak sabar sama muridnya, wah bisa, Iya, iya. bisa. Itu apa? Ada guru-guru itu sabar. Gitu. Bahkan Mas saya ada yang cerita bahwa Zana beliau itu duduk di Masjid Azhar itu kadang mulai dari pagi sampai sore. Sampai sore. Itu untuk apa? Untuk mendengarkan, gitu. Mendengarkan orang yang menyimak Al-Quran. Itu kan butuh kesabaran, gitu. Butuh waktu yang banyak diluangkan, gitu. Kadang kan, waduh saya sibuk, nanti ya sampai sini teruskan besok, gitu. Gitu. Di antaranya masih yang memang terjun dalam Al-Quran, gitu ya. Itu beliau banyak meluangkan waktunya untuk mengajar Al-Quran. Gitu. Jadi saya punya cerita ini, ada cerita gimana Mas? Menarik ini. Bahwasanya dulu itu ada namanya Syekh Ismail Al-Hamadani. Ismail Al-Hamadani. Beliau itu dari mulai jam 7 sampai maghrib. 7 pagi sampai maghrib. Itu apa? Menyimak Al-Quran. Itu menyimak Al-Quran. Bahkan kata beliau itu Al-Quran itu bagikan satu baris saja di dalam di depan mata saya. Gitu. Karena saking seringnya oh ini dengar baca Al-Baqarah, nanti yang kedua baca Ali Imran, yang ketiga itu langsung tahu. Itu bertahun-tahun. Itu bertahun-tahun karena terbiasa itu. Kemudian ketika pulang ke rumah itu beliau murojaah itu murojaah Nazm Syatibiyah itu. Nazm Syatibiyah itu murojaah. Dalam berjalannya itu murojaah Nazm Syatibiyah. Kemudian ketika berangkat, itu murojaah Nazm Thayyibah, yang qiraah Asyrah Kubra. Ya Asyrah Kubra itu baitnya namanya Nazm Thayyibatun Nashr itu. Itu di murojaah itu. Mulai datang ketika datang mengajar, kemudian ketika pulang Syatibiyah. Itu setiap hari itu berjalan sampai bertahun-tahun itu. Bahkan ada lagi namanya Syekh Abdul Aziz Abdul Hafidz itu. Itu beliau mengatakan bahwa ini di sinilah tempat saya, rumah saya. Itu beliau jarang keluar ke Masjid Azhar. Sering di dalam Masjid Azhar itu. Ya sering duduk di sana ya. Sering di sana duduk menyimak gitu. Bahkan beliau mengatakan ini rumah saya emang di sini gitu. Tempat mengajarnya itu rumahnya ya. Iya. Tempat mengajar itu rumahnya. Nah itulah masya yang ikhlas dan sabar itu tadi. Sabar, punya kesabaran tinggi, kemudian punya keikhlasan yang tinggi. Terus kemudian tadi enggak terlalu marah-marah, kemudian wajahnya senyum, kemudian ketika ada yang datang misalkan istilahnya ya ini urut gitu, ngantri lah sana ya, tertib gitu, enggak mentang-mentang wah ini anaknya kawan saya misalkan atau anaknya orang besar kemudian ngaji didahulukan. Itu adil berarti ya, adil sesuai urutan datang. Lah itu termasuk min akhlak akhlak syekh gitu. Akhlak syekh gitu. Termasuk ya beliau mempunyai wadifah seperti itu. Ya misalkan habis maghrib beliau mempunyai wadifah zikir atau apalah itu wirid. Nah itu istilahnya ruhaniyahnya ada. Nah itu tadi yang masalah keilmuan sudah, kemudian masalah akhlak, masalah ruhaniyah ada. Jadi ketika mencari guru itu ya mengumpulkan tadi dua, secara ilmiah wa tarbiyah. Itu ya. Jadi keilmiahannya ya dapat, kemudian tarbiyahnya dapat itu. Nah, itu ketika mau memilih guru yang memang benar-benar ruhan istilahnya ilmiahatan ruhiyan gitu. Oke. Kalau untuk ini Mas, kira-kira Masyaikh Mesir tuh bagaimana beliau dalam mengajar muridnya di Mesir? Tentang metodenya. Kalau metode itu ya bermacam-macam ya. Gitu. Jadi kadang ada yang anak kecil gitu. Anak kecil itu kebanyakan masyaikh sini ya lewatnya talqin itu tadi ya. Talqin artinya masyaikh ini didikte gitu ya. Didikte gitu. Jadi suruh ngapalin gitu, didikte kemudian ngapalin. Itu untuk anak-anak
yang masih kecil. Masih kecil. Nah, Masyayikh caranya Masyayikh seperti itu. Kemudian dibaca bareng. Di situ baca bareng misalkan satu surat Al-Mulk, baca bareng-bareng itu anak kecil. Kemudian yang banyak ya setelah anak-anak kecil ini orang dewasa ya seperti kita berarti ya. Lah itu kebanyakan ya istilahnya menyetorkan, istilahnya apa? Setoran berarti. Setoran gitu. Nah, kita membaca di depan masyayikh. Nah, masyayikh nanti yang tinggal mendengarkan. Bahkan salah satu masyayikh mengatakan bahwasanya al-qiraah itu, jadi membaca Al-Quran atau ngaji Al-Quran itu 80% itu ada di diri orang yang ngaji. Di muridnya berarti. Di muridnya itu. Ketika muridnya mempunyai semangat yang tinggi itu, wah itu dia akan akan berhasil itu. Itu artinya dia belajar. Jangan sampai nanti ketika saya setoran ini banyak salahnya. Artinya sebelumnya, wah tolong disimakkan ini dulu. Tolong dilancarkan dulu. Dilancarkan. Disiapkan bacaan saya ini sudah bagus atau belum? Gitu. Kemudian Mas saya tinggal mendengarkan. Nah ini apa yang kiranya yang istilahnya yang baik gitu ya, yang baik yang kiranya ideal. Nah, ideal seperti itu. Itu. Jadi ketika Mas saya mendengarkan, wah akhirnya Mas saya punya istilahnya lega gitu. Wah, ini sudah bisa tinggal. Nggak banyak ngoreksi. Tinggal dikit lah. Iya, jadi kadang ketika mendengarkan atau istilahnya menerima setoran orang yang hafalkan ketika banyak salahnya juga capek kali itu. Iya. Kalau banyak salahnya capek. Capek sekali itu. Tapi kalau enggak kan wah ini bagus itu. Hasilnya termasuk itu ya menyenangkan guru gitu, menyenangkan guru. Jadi nanti gurunya tinggal nambahin apa gitu. Jadi nanti guru itu akan keluar atau kata-kata mutiaranya atau ini tinggal menyempurnakan beberapa hukum-hukumnya yang kiranya itu belum diketahui. Gitu. Faedah tambahan itu nanti akan keluar seperti itu. Oke. Kalau untuk ini lebihnya mungkin kira-kira nih Mas, murid baru atau kita mahasiswa baru yang pengen mengaji ke masyayikh di Mesir, itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan Mas mengaji Quran ke masyayikh Mesir? Pertama ya, tentunya niat. Gitu. Tentunya niat yang kuat itu tadi. Karena kalau tidak didasari dengan niat yang kuat itu tadi ya akhirnya nantinya di pertengahan jalan keluar akhirnya nggak konsisten. Itu. Kemudian kedua ini kan kalau kita lihat kawan-kawan kita di Kairo itu kan kadang terbagi menjadi dua itu. Ada yang di Indonesia itu sudah istilahnya di pondok tahfidz sudah belajar atau bahkan sudah hatam itu. Sudah bawa bekal itu. Nah, di sini ya tinggal melanjutkan itu. Jadi tadi tambahin termasuk metode yang diajarkan oleh Masyayikh Mesir itu tadi menghafal matan-matan kitab tajwid ya tadi yang lupa disampaikan. Menghafal matan-matan tajwid gitu. Yang fenomenal yang dua itu mah Tuhfatul Atfal sama Matan Jazari. Wah itu sudah masyhur di mana-mana itu kalau di sini. Pasti itu dua itu jadi patokan itu. Kemudian tadi ada ditambah Al-Salsabil Syafi. Kemudian Salsabil Syafi itu tentang apa Mas? Tajwid juga. Tajwid. Jadi seperti Matan Al-Jazari. Matan Al-Jazari. Lebih luas gitu. Lebih banyak matanya. Lebih banyak matanya. Itu. Nah itu suruh ngapalin matan-matan gitu. Jadi kalau memang sudah dari Indonesia dia mempunyai persiapan itu artinya sudah hafal Quran, kemudian matan-matan artinya tajwid itu sudah tahu, sudah paham. Ya tinggal ketika nanti mau ngaji ke masyayikh itu ya tinggal disetorkan kemudian memperdalam itu tadi. Itu kan. Jadi memperdalam. Jadi kalau 80% dari murid gitu, dia tinggal baca. Kemudian nanti tinggal diminta kalau ngaji syarah misalkan atau ada beberapa pertanyaan itu. Nah, melanjutnya ke masalah khilafiyah gitu. Berarti mengembangkan mengembangkan itu. Tahap selanjutnya itu. Nah, itu yang sudah sudah punya bekal itu tadi. Tapi kalau yang belum punya bekal ya
Ya, kalau kita lihat di sini banyak kawan-kawan kita misalkan belum siap ke Masyayikh Mesir itu. Iya. Nah, masuklah ke apa komunitas-komunitas kayaknya sekarang kan banyak kan. Iya, iya. Komunitas-komunitas penghafal Quran, komunitas-komunitas mempelajari kitab. Lah kita masuk kalau pengen bergabung lah ya. Kita bergabung di situ. Gitu. Lah itu untuk menyiapkan, termasuk untuk menyiapkan ketika setor ke Masyayikh tadi. Sebenarnya kalau kita setor ke Masyayikh tadi itu gitu, kalau sudah siap jadi cepat gitu loh. Iya. Kecepat. Karena kalau kita di sini itu apalagi yang tadi cuma S1 kan, 4 tahun gitu. Terbatas ya. Terbatas. Jadi kalau nggak disiapkan dengan baik, itu tadi nanti ada beberapa gendala-gendala bahkan bisa jadi nggak berhasil gitu. Tapi kalau sudah dipersiapkan dengan matang, jadi ketika ke Masyayikh itu tadi tinggal tinggal memperbagus aja. Nah itu akan cepat gitu. Akan cepat. Nah, termasuk murojaah itu tadi gitu. Karena Masyayikh di sini itu juga tidak terlalu mengedepankan murojaah gitu. Yang penting kamu setoran ya sudah selesai. Itu tinggal kamu kembangkan sendiri. Nah, itu kalau kita tidak persiapkan dengan baik gitu. Ya nanti keteterannya kepada diri kita sendiri seperti itu kan. Terlalu banyak nanti tugasnya. Banyak. Belum dengan nanti pas di kuliah dan sebagainya itu kan. Kewajiban lain. Kewajiban lain. Tapi kalau sudah dipersiapkan misalkan 1 tahun kita persiapkan tinggal ke Masyayikh itu cepat dan bisa ditarget misalkan 2 tahun selesai atau pas dapat LC kemudian sudah khatam selesai. Seperti itu. Pas gitu ya. Pas seperti itu. Dia sambil belajar sama kan di sini kan banyak daurah juga kan. Daurah kita tajwid, kemudian komunitas-komunitas itu juga banyak. Nah itu yang perlu dipersiapkan bagi yang emang belum atau di Indonesianya sudah ngaji tapi ngaji baru-baru awal misalkan sudah lulus TPQ atau gitu tapi belum sampai ke pondok yang istilahnya notabene menghafal Quran seperti itu kan. Nah, itu tadi mempersiapkan di sini gabung ke komunitas-komunitas tersebut kemudian baru ke Masyayikh biar untuk memperlancar. Jadi sebelum ke Masyayikh mempersiapkan diri dengan baik. Kalau dia memang sudah pede bisa ke Masyayikh dengan baik ya enggak apa-apa. Langsung aja. Kalau memang sudah punya bekal. Iya. Mas, ini punten tadi lupa nawarin, mau nggak diminum dulu Mas? Diminum dulu Mas. Jadi teman-teman udah nggak terasa nih Mas, kita tadi udah ngobrol panjang. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Mas tentang sekaligus nanti mungkin dari Mas Muflihun closing statement penutup tentang ini Mas, ada nggak metodologi yang berbeda di Masyayikh yang di Mesir dengan Masyayikh yang di Indonesia? Pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau metode itu ya kurang lebih hampir sama ya. Hampir sama. Gitu. Jadi di Mesir sendiri itu ya ketika pertama kali orang mengaji ya dikatakan masalah makharijul huruf itu. Itu bagaimana cara membaca Al-Quran. Di Indonesia saya kira ya memang pertama kali yang dikenakan ya makharijul huruf itu tadi. Kemudian yang kedua itu kemudian masalah ahkam tajwid, mempelajari hukum-hukum tajwid. Sambil kadang ada sebagian masa itu langsung tatbik istilahnya ya, praktek. Jadi ini apa bacaannya? Itu ini kamu baca ini dites gitu ya. Ditanya itu. Tapi kalau sudah banyak benernya ya dianggap sudah tahu gitu. Tapi kok ternyata banyak salah. Itu ini orang ini perlu ditadrib perlu dilatih untuk belajar tajwid dulu. Iya. Kemudian ya di sini tuh karena tidak istilahnya tidak lingkungan seperti pesantren ya. Itu. Jadi memang dari dirinya sendiri itu mungkin banyak masyayikh itu yang masih punya banyak waktu tetap ada di situ ada ujiannya istilahnya. Nah, itu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa masyayikh gitu. Nah, itu yang membedakan di Indonesia. Kalau di Indonesia setelah khatam
itu disimak 30 Disimak, juz. Lah di 30 sini itu juz. Di sini nggak ada? enggak usum seperti itu ya. Enggak ada. Berbeda ya, berarti ya? berbeda ya, berbeda. Di sini dites, dites diuji. ya, diuji. Ya itu dengan ujian, itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Iya, iya. Tapi kadang pertanyaannya juga sulit kan. Kalau misalkan dihadapkan dengan ayat-ayat mutasyabihat gitu. Ya, ayat-ayat yang mirip-mirip. Iya, kayak mirip-mirip. Wah, susah bedainnya itu. Iya, kayak musabaqah jadinya. Iya, kayak lomba MAQ. Nah itu Iya, iya. mungkin apa yang membedakan ya metode yang dipakai itu, karena di sini enggak seperti pondok pesantren yang intensif satu minggu atau per hari dia setoran gitu. Jadi mas saya kadang ada yang cara ngujinya itu satu juz, misalkan satu juz diuji atau ditanyakin berapa rubuk gitu. Itu yang kiranya mas saya di sini, karena melihat tadi itu orang ngaji di sini itu waktunya enggak terlalu panjang, terbatas. Apalagi S1 4 tahun. Apalagi dipotong sama libur-liburnya. Iya, iya. Ujian berapa bulan itu kan ujian kuliah ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia kan apa istilahnya intensif ya gitu. Memang terjadwal gitu. Iya. Kemudian ya ada beberapa peraturan gitu. Ada beberapa peraturan. Kadang di sini kan enggak harus dirinya. Iya. Mandiri di sini. Mandiri gitu. Itulah saya kira banyak orang Mesir itu juga seperti itu gitu loh. Mereka serotaran ke orang-orang, kecuali yang takhusus, maksudnya takhusus misalkan di ma'had qiraat itu. Itu memang intensif kalau seperti itu. Intensif. Itu pun enggak enggak berdomisili di tempat atau situ. Pondok gitu, enggak gitu. Tapi di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing gitu. Tapi memang intensif setiap hari gitu, ada jadwalnya. Gitu, ada jadwalnya. Oke teman-teman, makasih banyak yang sudah mendengarkan. Ini kita udah dengerin banyak tadi dari ilmunya Mas Muflihun, pengalaman, wawasan, juga saran-saran dari beliau untuk kita semua. Semoga yang udah kita dengerin semua bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Juga khususnya kepada Mas Muflihun, terima kasih banyak. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita, juga menjadi wasilah kemudahan segala urusan beliau. Semoga urusan Mas Muflihun di S2 khususnya Mas ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman. Izin Mas, kula punya pantun lagi. Biasanya buka sama tutup pakai pantun. Iya. Oke. Dicakepin ya teman-teman ya. Oke. Abang Zakun orang ceria. Cakep. Abang Khair orang semangat. Cakep. Wahai penonton yang gembira, saksikan kami setiap hari Jumat. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Muflihun, matur suwun sangat. Terima kasih, saksikan kami terus setiap hari Jumat, dan jangan lupa tonton kami di channel Nums TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman gimana?